Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dari perbincangan topik hari ini terkait dengan Anies Baswedan, ada yang mengatakan bahwa susah cari pengganti Anies. Tetapi Pak Jokowi sudah menanti pengusulan dari beberapa untuk mencari sosok pengganti Anies, dan bahkan para netizen dan publik sudah mengetahui susahnya mencari pengganti Anies begitu. Dan bahkan ini menjadi hashtag dari Twitter, begitu banyak dan ramai sekali hashtag prestasi Anies Baswedan seperti ini. Ini semalam tampil di acara Dua Sisi, ucapan gue terbukti bahkan sekelas relawan dan politisi pendukung Anies Baswedan pun sama sekali tidak mampu menjawab apa prestasi Anies dari apa yang dijanjikan dan yang dari sebuah ceramah ini. Padahal ini sudah dijelaskan begitu. Dan bahkan ini ada yang mengatakan perbedaan relawan Anies dan Ganjar. Ada yang mengatakan nyari kesalahan Anies itu sama sulitnya dengan nyari prestasi Ganjar atau Puan. Kalau Puan masih lumayan prestasinya matiin mic dan Ganjar penyuka. Dan bahkan Hasto mengatakan lihat prestasinya ini. Nggak ada yang bisa mengungguli prestasi Anies Baswedan, tak terbantahkan ini. TGOPP bubar setelah Anies pun purna tugas. Ini jabatan politik gubernur baru pasti punya ways of working. Dan 10 fakta Anies membangun kampung tanpa menggusur. Ini mulai dari nol pengusuran paksa. Kenapa Anies? Karena berprestasi dan telah terbukti kinerjanya dalam memimpin DKI Jakarta. Yang setuju Indonesia selanjutnya yuk. Dan bahkan menjadi trending topik yang terkait dengan prestasi Anies Baswedan ini. Prestasi dan kinerja di Jakarta membuktikan Anies benar-benar membawa perubahan lebih baik. Saat mendukung dan relawan Anies bergerak untuk suara dukung Anies 2024. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan selama ini untuk Anies Baswedan itu benar-benar diberikan kepada hak rakyat DKI Jakarta. Mulai dari infrastruktur, mulai rusunawa, DP 0% sudah terbukti dan janji sesuai diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Tetapi di luar sana banyak yang menggoreng habis-habisan terhadap berita Anies Baswedan, seolah-olah Anies Baswedan tidak punya prestasi apa-apa. Bahkan publik mempertanyakan susahnya mencari pengganti Anies. Bahkan Pak Jokowi sampai hari ini masih menentukan siapa sebenarnya sosok yang layak untuk pengganti Anies Baswedan saat ini begitu. Dan bahkan publik bertanya-tanya apakah sama dengan kecerdasan Anies Baswedan untuk membangun DKI Jakarta. Inilah menjadi pertanyaan publik sekarang, dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, emang susah cari pengganti Anies Baswedan. Jokowi saja bilang nanti saja. Dan dikutip dari Warta Ekonomi, Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan memiliki banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Dirinya mengatakan belum mengantongi sejumlah nama yang dinilai bisa menggantikan Anies Baswedan ini. Dirinya mengatakan belum mengantongi sejumlah nama yang dinilai bisa menggantikan Anies Baswedan. Iya, karena apa? Karena selama ini pengganti Anies Baswedan kita harus sejalan dengan Anies Baswedan. Karena yang dibangun Anies Baswedan sudah sungguh luar biasa sekali ya untuk membangun DKI Jakarta begitu. Mulai dari infrastruktur dan berbagai hal yang dibangun oleh Anies Baswedan saat ini. Kalau toh pada hakikatnya nanti pengganti Anies Baswedan tidak sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan, maka ini menjadi catatan penting amburadul. Jadi dalam catatan publik bahwa nanti akan ada seolah-olah ada satu pertanda bahwa itu adalah kegagalan Anies Baswedan gitu kan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa prestasi Anies Baswedan saya akui memang luar biasa. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi melihat sendiri bahwa prestasi itu nyata dibandingkan kepala daerah yang lainnya. Ada memang kepala daerah yang lain yang tidak punya prestasi apa-apa tapi bisa bisa tinggi elektabilitasnya, itu yang diherankan publik hari ini begitu. Dan bahkan dalam beritanya mengatakan begini,
Belum sampai ke saya, mungkin baru sampai ke Mendagri, kata Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di gerbang tol Gabus Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jokowi mengungkapkan banyak kriteria yang harus dipenuhi dari pengganti Anies nantinya. Ia berjanji akan memutuskan apabila ada sosok yang bisa memenuhi banyaknya kriteria tersebut. Ya, karena memang begitu banyak kriterianya Anies Baswedan begitu. Pertama, kita harus jujur. Yang kedua, harus mampu mengelola DKI Jakarta, apalagi infrastruktur. Yang ketiga, harus punya gagasan seperti Anies Baswedan bagaimana caranya menciptakan kesejahteraan warganya di DKI Jakarta. Ini perlu digarisbawahi. Itu mungkin ada yang lebih bagus daripada Anies Baswedan, tapi agak sulit sekali untuk mencari pengganti Anies Baswedan begitu. Dan bahkan dalam beritanya ini saya kira kriterianya banyak sekali ya, nanti saya kalau sudah nanti kita putus. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut sudah ada 3 nama yang beredar sebagai calon PJ DKI Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. Sementara Pilkada Jakarta akan gelar Pilkada serentak 2024 mendatang. Zita menyebut 3 nama tersebut antara lain Kepala Sekretaris Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono. Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa demokrasi kita bukan soal siapa yang ditunjuk, tetapi bagaimana cara mengelola kebijakan publik yang ada di DKI Jakarta begitu. Karena selama ini menjadi PJ itu tidak mudah sekali. Kita harus sejalan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya, yaitu untuk Anies Baswedan begitu. Nah, menjadi persoalan penting ketika publik rencana kinerja Anies Baswedan tidak dilanjutkan oleh PJ, maka yang jelas ini ada sebuah kegagalan besar kepada Anies Baswedan. Maka dari sinilah yang kemudian kalau Pak Jokowi benar-benar membangun bangsa, tunjuklah orang-orang yang benar-benar sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan tanpa fanatisme atau politisasi dalam bidang pemerintahan di DKI Jakarta begitu. Dan bahkan ada yang mengatakan ini, cari pengganti Anies Baswedan, DPRD setiap fraksi usulkan nama PJ Gubernur DKI. Ini menjadi tantangan besar kepada semua partai begitu. DPRD DKI Jakarta memastikan menggelar rapat pimpinan gabungan Rapinggap untuk menentukan 3 nama usulan calon pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Anies diketahui bakal berakhir pada masa jabatan sebagai orang nomor 1 DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang. Mekanisme Rapinggap dipilih karena waktu yang terbatas. Terus kemudian Wakil Ketua DPRD Jakarta Rani Mauliani menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait usulan nama calon PJ Gubernur pengganti Anies Baswedan tersebut. Sementara itu Rani menyampaikan selain menentukan 3 nama PJ Gubernur, mekanisme penunjukan PJ Gubernur pengganti Anies Baswedan itu juga akan turut dibahas dalam Rapinggap yang diikuti oleh seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta. Ini cukup menarik bahwa dalam beberapa hari ini Anies Baswedan yang digoreng habis-habisan beritanya, dan sekarang itu sudah mulai ada framing bahwa ada politisasi untuk pengganti Anies Baswedan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan menurut Rani pada Rapinggap nanti setiap fraksi boleh menyampaikan usulan nama calon PJ Gubernur meskipun berbeda-beda. Dalam hal penentuan nama calon PJ pun kewenangannya dikomunikasikan oleh masing-masing ketua fraksi. Kendati bakal digelar Rapinggap, Rani mengatakan jika sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan spesifik di DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan menentukan 3 nama calon tersebut. Pasalnya, kata Rani, DPRD DKI baru saja menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2021. Cukup menarik ya kalau kita melihat ini, bahwa persoalan sekarang itu Anies Baswedan digoreng habis-habisan beritanya seolah-olah dia tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya program apa-apa. Padahal kita kalau ke Jakarta, ke DKI Jakarta itu sudah nampak prestasi Anies Baswedan, mulai dari infrastruktur, mulai dari Transjakarta, apalagi dari
di JIS dan sebagainya, itu sebuah prestasi Anies Baswedan. Saya yakin seyakin-yakinnya kepala daerah manapun itu punya prestasi, tapi tidak selebih prestasi Anies Baswedan. Saya yakin seperti itu, dan kami berharap siapapun anak bangsa yang punya prestasi luar biasa, mari kita dukung bersama-sama. Tidak hanya Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Bu Hovifah, ada Ridwan Kamil dan sebagainya. Yang penting punya prestasi besar. Nah, kalau dibandingkan dengan prestasi Anies Baswedan, mungkin ya Anies Baswedan yang paling utama untuk untuk memenangkan prestasi itu, dan bahkan mendapatkan sebuah apresiasi dari beberapa lembaga untuk Anies Baswedan begitu. Dan ini menjadi catatan penting begitu kepada Anies Baswedan. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami yakin mari kita bersama-sama memperjuangkan anak bangsa yang punya segudang prestasi, siapapun itu. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan stimulasi bahwa persoalan bangsa kita harus dibangun bersama-sama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.